Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tokoh fungsionalisme. Berikut adalah tokohnya. Psikologi fungsionalisme adalah psikologi operasi mental yang berlawanan dengan psikologi strukturalisme yang menekankan pada elemen-elemen mental. Saya Diza Kamila dengan NPM 0603520001. Seorang filsuf Amerika ini lahir di tahun 1898 lalu meninggal di tahun 1910. Bahkan selama masa hidupnya ia menguasai 200 bahasa yang ada. Ia terkenal dengan lebih dulu dewasa dibandingkan umurnya, dikarenakan pada saat dia berumur 11 tahun ia sudah memasuki universitas. Ia juga pandai di dalam matematika dan linguistik. Teori James dan Lange ini berpendapat bahwa sebenarnya emosi identik dengan perubahan dalam sistem peredaran darah. Perubahan ini lalu dikembangkan oleh James dengan mengatakan bahwa sebenarnya emosi itu adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Di bidang psikologi agama, James juga menyanggah pandangan-pandangan tradisional terhadap agama, bahwa agama merupakan sesuatu yang objektif dan disanggah dengan pemikiran yang juga menginstrumentalisasikan agama. Saya Kansana Diva dengan NPM 0603520016. Pada slide kali ini, saya akan membahas tentang fungsionalisme menurut William McDougall. Beliau ialah seorang psikolog dari Inggris, dan ia juga mengajar di Oxford University pada tahun 1904 hingga 1920. Setelah dari Oxford, ia diangkat menjadi guru besar di Amerika Serikat, dan ia juga mengajar di Harvard dan pindah ke Duke University di Newcastle. William McDougall mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara tidak bebas, karena lingkunganlah yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Dan ia juga menganggap psikologi sebagai pengetahuan tentang tingkah laku dan perkembangan manusiawi harus ditinjau dari sudut biologi. McDougall juga pernah melakukan analisa terhadap psikologi dengan pendekatan ilmiah. Salah satu contoh teori yang terlahir ialah social change, yang dimana perubahan masyarakat primitif ke masyarakat yang lebih beradab, atau yang biasa kita ketahui dengan sebutan tradisional. Di atas saya ada salah satu karya McDougall yang paling berpengaruh, yaitu Pengantar Psikologi Sosial, di mana ia mengembangkan teorinya tentang naluri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Abdullah Prineskia. Di sini saya akan membahas tentang fungsionalisme menurut tokoh G. Stanley Hall. Granville Stanley Hall. Ia lahir di Asheville pada 1 Februari 1884. Ia merupakan seorang pionir psikologi di Amerika, dan ia orang Amerika pertama yang mendapatkan gelar PhD di dalam bidang psikologi. Pada awal abad ke-20, ia memfokuskan pemikirannya untuk membahas tentang remaja. Selanjutnya, di sini ada teori Hall. Teori yang pertama yaitu ada teori evolusi. Teori ini adalah yang paling terkenal. Teori evolusi diimplementasikan oleh Hall yang menekankan perkembangan individu dimulai dari ia sejak lahir sampai ia menjadi dewasa, dari yang sederhana menjadi sempurna. Ia menyatakan sebagian besar manusia terbentuk oleh habitatnya. Karena apa? Karena lingkungan sangat berpengaruh kepada individu tersebut. Yang kedua ada teori rekapitulasi. Ia beranggapan bahwa setiap manusia berjalan melalui dua kesempatan, yaitu fisik dan juga somatik, yang diikuti oleh skala evolusi dari pikiran dan juga badan. Yang ketiga ada teori nurtur, yaitu perubahan-perubahan yang mencirikan siklus kehidupan manusia saat ini sejajar dengan spesies terdahulu pada masa evolusi. Kalau melihat masa remaja ialah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Ia beranggapan remaja yaitu yang berumur 12 sampai 23 tahun. Konsep Hall tentang remaja yaitu suatu masa guncangan yang ditandai dengan konflik dan juga perubahan suasana hati. Dan yang terakhir ada teori of salutary development, yaitu perubahan drastis pada masa remaja berlangsung ketika organ seks dan fungsi reproduksi semakin berkembang.
Berikut adalah karya-karya Hall. Yang pertama, ia merupakan seorang pelopor psikologi ilmiah melalui jurnal psikologi di Amerika yang berjudul American Journal of Psychology. Yang kedua, ia membentuk badan asosiasi ilmuwan psikologi yang bernama American Psychological Association. Yang ketiga, ia menciptakan aliran psikoanalisis. Itulah sekilas tentang Stanley Hall pada fungsionalisme. Terima kasih. Saya Fitria Hanifah dengan nomor NPM 0603520009. Saya akan menjelaskan tentang Harvey Carr. Harvey Carr lahir pada tanggal 30 April 1873. Ia adalah seorang pendiri psikologi fungsional, terkenal karena pendekatannya yang metodis dan menyeluruh terhadap sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi kognisi dan persepsi hewan. Carr berkolaborasi dengan John B. Watson dalam proyeknya yang paling terkenal, eksperimen kemplung yang terkenal. Carr memegang jabatannya sebagai Ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago dari 1926 sampai 1938. Dia juga menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1926. Studi psikologis Harvey Carr. Pertama, pengalaman eksperimental. Universitas of Colorado memberikan pengalaman pertama yang unik di bidang psikologi. Instrukturnya, Arthur Allin, menyukai gaya bimbingan G. Stanley Hall dan memberikan Carr dengan tangan yang antusias dan arah dalam pengembangan. Sementara gaya seperti itu dikritik di tempat lain. Carr menghormati pengaruh Allin dan Hall. Tahun berikutnya, 1902, Carr diberi beasiswa sebagai mahasiswa pascasarjana di University of Chicago untuk mempelajari psikologi eksperimental. Carr mengambil kolaborasi dengan Watson di lab dan memulai pekerjaannya dalam persepsi ruang angkasa. Persepsi, penalaran spasial, navigasi labirin, dan kognisi hewan tetap menjadi minat utama Carr. Pada tahun 1905, Carr mempertahankan disertasinya sebuah ilusi visual tentang gerak selama penutupan mata. Kedua, pengembangan ideologi. Carr kembali ke Chicago pada tahun 1907 dan bekerja dengan Watson pada percobaan kemplung. Sementara studi tersebut mendapatkan ketenaran, Carr mengambil alih penelitian hewan di Chicago pada tahun 1908 dan melanjutkan pekerjaan yang telah mereka kembangkan. Ia menerima banyak topik. Terbitannya juga semakin matang seperti yang dia lakukan berpindah dari topik spesifik dalam psikologi eksperimental ke konstruksi yang lebih luas. Carr semakin fokus pada konsep pembelajaran kesadaran dan pikiran. Dalam fungsionalisme, versi Carr yang disebut psikologi Amerika, efek adaptasi dan pembelajaran ditekankan. Dia menemukan psikologi ditentukan oleh aktivitas mental. Meskipun dia dikenal terbuka terhadap ide-ide baru, dia ragu-ragu untuk menerima behaviorisme Watson, terutama karena bertentangan dengan gagasannya tentang mentalisme. Pengaruh Harvey Carr. Fungsionalisme dan program psikologi Universitas Chicago berkembang pesat di bawah pengaruh Carr. Dia beralih dari posisinya sebagai asisten profesor hingga menjadi ketua departemen. Dia memegang posisinya dari 1926 sampai 1938. Tulisannya yang jumlahnya lebih dari 50 berpengaruh dan beragam. Ia menulis 2 buku berjudul Psikologi, A Study of Mental Activity pada tahun 1925 dan An Introduction to Visual Space Perception pada tahun 1935. Ia menjadi presiden APA pada tahun 1927, memberikan pidato berjudul Interpretation of the Animal Mind. Ia memegang posisi serupa di Midwestern Psychological Association pada tahun 1937, dan pada tahun 1938 Carr menjadi profesor emeritus. Pada tahun-tahun setelah pensiun, Carr mencurahkan energinya terutama untuk mahasiswa di departemen tersebut daripada untuk penerbitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriel Nizam Akada Martaniadi. NIM saya 06035-2005. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh fungsionalisme, yaitu Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Karirnya di bidang psikologi, perbandingan, dan proses pembelajaran membuahkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah dan
untuk psikologi modern, psikologi pendidikan modern. Dia juga bekerja di pengembangan sumber daya manusia di tempat industri, seperti ujian dan pengujian karyawan. Dia adalah anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association pada tahun 1912. Teori belajar Thorndike dikenal dengan connectionism. Hal ini terjadi karena menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret yang tidak dapat diamati. Adapun beberapa ciri-ciri belajar menurut Thorndike, antara lain adalah ada motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap sesuatu, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, namanya juga manusia pasti ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.